WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa, shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama membuka hati menghadap Tuhan dan kita mendengarkan sabda tuntunannya untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik di atas sebuah gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, di dalam doa Rosario dengan peristiwa terang. Kita renungkan pada puluhan Rosario yang puluhan Salam Maria yang keempat, ya. Yesus menampakkan kemuliaannya. Gunung adalah simbol atau tempat di mana, ya, orang seringkali mengalami kedekatannya dengan Tuhan di dalam doa. Maka gunung juga kadang-kadang menjadi simbol tempat persemayaman Allah. Dan kita juga masih ingat sebagai contoh Nabi Musa ketika menerima ke-10 perintah Allah. Hal itu terjadi di puncak gunung Sinai. Dalam peristiwa Yesus yang dimuliakan, Yesus dimuliakan di puncak gunung, dan hal itu juga mengandung suatu makna simbolis yang sangat mendalam, bahwa Allah menampakkan kemuliaannya dalam diri Yesus. Ya, sekali lagi di sini Allah menampakkan kemuliaannya dalam diri Yesus Kristus. Dalam suasana penuh kemuliaan bersama Musa dan Elia, itulah Allah menyampaikan suatu perwahyuan. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mencintai Tuhan, peristiwa itu terjadi setelah pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah yang diutus Bapa. Ya, ketika Tuhan itu bertanya,
siapakah aku menurut kamu? Dan Petruslah yang menjawab, engkaulah Mesias yang dari Allah. Itulah iman Santo Petrus dan juga iman kita semua. Kita mengakui Yesus sebagai Mesias yang datang dari Bapa. Dan Petrus semakin diteguhkan oleh penampakan kemuliaan Yesus di gunung itu. Namun selain menunjukkan kemuliaannya di dalam peristiwa itu, Yesus juga membicarakan perjalanannya ke Yerusalem. Berarti perjalanannya menuju kesengsaraannya disalib dan kematiannya di kayu salib nantinya. Yerusalem sebagai puncak penderitaan Yesus dan disalib adalah simbol tanggung jawab dan kesetiaan Yesus kepada panggilan Bapaknya. Ya, maaf. Maka jelaslah Yesus tidak melepaskan kemuliaan dengan kesengsaraan, ya. Antara kemuliaan dan kesengsaraan tidak dapat dipisahkan. Bahkan seakan-akan menyatukan kedua segi itu, atau malah menekankan bahwa kedua segi itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka Petrus dan kawan-kawannya tidak boleh terus berada di gunung. Ya, ketika Petrus itu merasakan kemuliaan Yesus, sangat bangga, sangat gombong, disemangati. Petrus itu berkata kepada Tuhan, mau mendirikan kemah, ya, ya, tidak mau pergi, ingin tetap terus di situ menikmati sesuatu yang istimewa. Tetapi mereka harus turun, ya, mereka tidak boleh ada di tempat. Mereka harus turun, masuk ke dunia nyata, kembali ke dunia nyata. Dunia nyata yang penuh intrik, dunia nyata yang barangkali juga penuh konflik, dunia nyata yang kadang-kadang juga diwarnai dengan kebencian, dunia nyata yang tidak lepas dari macam-macam kekurangan. Dan di dalam dunia yang real itulah iman Petrus dan para murid akan menjadi lebih nyata, karena iman diwujudkan di dalam suatu tindakan, suatu perjuangan dan tanggung jawab yang nyata di tengah-tengah kehidupan. Dalam hidup yang nyata seperti itulah salib dan kemuliaan, perjuangan dan kebahagiaan, kegigihan menghadapi tantangan dan kedamaian menjadi satu, menjadi dua segi kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib, ya, kita juga dipanggil untuk berjuang menuju kemuliaan, menuju keselamatan, membangun hidup yang mulia bersama Yesus. Tetapi ya, jalan kita tidak lepas dari jalan salib. Bersama Yesus yang tersalib, kita tidak akan lari dari kesulitan. Bersama Yesus yang tersalib, kita tidak akan lari dari perjuangan hidup. Ya, orang Jawa bilang, tinggal gelanggang colong pelayu, ya, meninggalkan medan perjuangan, meninggalkan medan peperangan. Ya, itu bukan semangat kita. Kita dipanggil untuk tekun di dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Ya, ketika keluarga kita barangkali sedang dalam keadaan sulit pun, di sana kita dipanggil untuk tekun hidup di dalam keluarga kita dan berjuang untuk mengatasi apa yang kurang di dalam keluarga kita. Kita tidak akan meninggalkan medan perjuangan. Ya, itulah panggilan kita. Kita orang Kristiani adalah pejuang-pejuang kehidupan. Semoga bersama Yesus yang disalibkan, kita dikaruniai ketekunan, kita dikaruniai kekuatan untuk terus berjuang, membangun hidup menuju kemuliaan bersama Yesus, tetapi juga dengan
semangat memanggul salib bersama Yesus. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian, juga seluruh keluarga, karya-karya dan usaha-usaha mereka semua yang kita cintai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.